karena banyak banget mama-mama, papa-papa yang suka bingung untuk bisa menangani atau menghadapi ketika mengetahui realita bahwa anak-anaknya atau orang yang dia kenal itu disebut sebagai anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi aku pengen sharing dulu ya, kenapa aku tertarik untuk bercerita tentang anak-anak kebutuhan khusus. Jadi sejak aku kuliah, aku sudah menghandle mereka saat pertama kali bertemu itu di kampus dari tahun 2010 nih, dan dari situ setelah lulus aku mengajar sekolah inklusi, kemudian menjadi shadow teacher, lalu memberikan terapi, lalu menjadi guru homeschooling, lalu akhirnya menjadi terapis, neuroterapis dan behavior terapis, dan juga mengajar terapi di sekolah. Ya, pokoknya tahun demi tahun aku mengajar anak berkebutuhan khusus. Dari pengalaman itulah aku pengen sharing ke semua mama-mama, papa-papa, teman-teman bagaimana pengalamanku. Jadi mudah-mudahan yang aku sharingkan ini bisa memberikan insight atau memberikan wawasan atau memberikan inspirasi dan penguatan supaya mama papa tetap semangat. Karena ketika kita dipercaya untuk mengasuh, untuk membesarkan anak-anak berkebutuhan khusus, itu artinya kita adalah orang tua yang istimewa. Pasti ada rencana Tuhan yang besar yang sudah Tuhan persiapkan untuk anak-anak kita. Nah, tinggal kitanya nih untuk mencari tahu apa sih yang menjadi rencana Tuhan tersebut. Gimana caranya? Kita harus lapang dada dulu, kita harus berbesar hati dulu. Kalau memang kondisinya atau kenyataannya anak-anak kita memang ada kekurangannya atau berbeda atau berkebutuhan khusus, maka ya cepet-cepet tuh terima kenyataan. Gak usah terlalu lama kita mengelak atau kita mencari alasan, oh sepertinya dia gak begini, gak begitu. Karena semakin lama kita menunda untuk memberikan terapi, maka akan semakin lambat perkembangannya nanti. Tapi kalau semakin cepat kita notice, kita akan semakin cepat memberikan terapi, maka anak akan lebih cepat berkembang dan mengalami progres. Karena fokus kita kan bukan mencari tahu penyebab kenapa, tapi bagaimana solusinya, kayak gitu ya. Jadi kalau buat mama-mama, papa-papa yang saat ini masih merasa galau, apa sih penyebabnya, anakku kenapa sih, nggak usah terlalu fokus dan sibuk mencari diagnosis, karena kita sibuk kadang mencari ke dokter yang satu, psikolog yang satu, kita cari lagi ke tempat lain, tapi kita tidak fokus kepada terapi apa yang perlu diberikan, penanganan apa yang perlu diberikan. Nggak usah khawatir, karena kebanyakan problem mereka bukan di IQ, karena kalau IQ kan memang hanya bisa diberikan keterampilan, karena memang mereka diberikan modal untuk kemampuan mengurus diri sendiri. Ya, itu memang hanya sebatas itu bisanya. Ya, mungkin kalau disetarakan dengan anak sekolah mungkin hanya sampai tingkat dasar gitu ya, walaupun usia dia sudah 20 tahun atau 25 tahun. Tapi sebagian besar dan masih banyak yang aku lihat nih ya, yang aku pegang nih anak-anak selama ini, problemnya bukan di kognitif. Jadi kalau kita bisa tangani dengan tepat, dia bisa tetap belajar sampai dia kuliah bahkan, atau SMA bahkan. Dan kalau kita bisa cari tahu apa yang menjadi kelebihannya, dia bisa lebih daripada anak-anak pada umumnya. Jadi tidak perlu takut, kita bersama-sama di sini karena kan ada komunitas. Kita pasti ketemu teman-teman yang seperjuangan. Dan di sini kita mau kasih semangat supaya ketika kita down, ya kita bisa lihat teman-teman kita yang lagi berjuang. Ketika kita lagi capek, kita bisa lihat perkembangan anak kita yang sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Itu akan memberikan semangat yang baru buat kita. Oke, semangat ya papa mama. Jadi awalnya adalah cepatlah berbesar hati, kemudian terima, lalu cari tahu solusi dan lebih cepat penanganan untuk terapi. Good luck. Kalau merasa video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa klik tombol like serta subscribe supaya aku bisa lebih aktif lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Thank you, sampai ketemu.